Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah kesatuan melalui kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nats ini menggambarkan seruan Paulus kepada jemaat Filipi untuk mengutamakan kesatuan melalui kerendahan hati. Ia mendasari seruan ini pada kasih karunia Allah Tritunggal yang telah diberikan kepada mereka, dorongan dari Kristus, penghiburan dari kasih Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, serta kasih sayang dan belas kasihan Allah. Paulus merindukan jemaat Filipi untuk mencapai kesatuan hati dan pikiran. Ini bukan berarti keseragaman pendapat, tetapi keselarasan dalam kasih, tujuan, dan semangat. Kesatuan ini hanya dapat dicapai melalui kerendahan hati, di mana setiap orang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan tentu ketika kita menerapkan dalam hidup kita mesti mengintrospeksi apakah kita mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain dalam persekutuan kita. Apakah kita mudah tersinggung, mudah iri hati atau sombong? Marilah kita jujur di hadapan Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan area di mana kita perlu bertumbuh dalam kerendahan hati. Dan hal yang kedua adalah mengasihi dengan tulus. Kasih yang sejati tidak mementingkan diri sendiri. Marilah kita belajar untuk mengasihi saudara seiman kita dengan tulus, seperti Kristus telah mengasihi kita. Ini berarti mengutamakan kebutuhan mereka, menghargai pendapat mereka, dan mengampuni kesalahan mereka. Dan yang ketiga adalah menjaga kesatuan. Kesatuan adalah harta yang berharga dalam gereja. Marilah kita berusaha untuk menjaga kesatuan dengan menghindari perselisihan yang tidak perlu, membangun komunikasi yang baik, dan menyelesaikan konflik dengan kasih. Dan yang keempat, teladanilah Kristus. Kristus adalah teladan utama dalam kerendahan hati. Ia rela mengosongkan dirinya dan menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Marilah kita meneladani kerendahan hati Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan sebagai refleksi kita, bagaimana saya dapat menerapkan prinsip kerendahan hati dalam interaksi saya dengan saudara seiman. Apa langkah konkret yang dapat saya ambil untuk membangun kesatuan dalam persatuan? Dan kemudian ketiga, bagaimana saya dapat lebih mengandalkan kasih karunia Allah untuk mengatasi keegoisan dan kesombongan dalam diri saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah mempersatukan kami dalam Kristus. Ampuni kami jika kami seringkali mengutamakan kepentingan diri sendiri dan melupakan pentingnya kesatuan. Tolong kami untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, seperti yang telah diteladankan oleh Kristus. Mampukan kami untuk mengasihi saudara seiman kami dengan tulus dan menjaga kesatuan dalam persekutuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.